Waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Cipika-cipika dulu biar kelihatan akur. Silakan, monggo. Oke, shalom saudara, Bapak Ibu sekalian. Shalom, shalom kerinduanku ministry. Shalom yang live streaming. Ini seru sekali hari ini ya. Ya saudara, saya semalam udah rayu-rayu suami saya buat, ayolah Beb, ayolah pastoral ada banyak, ayolah kenapa sih mesti saya sih. Enggak, harus kamu. Oke, so jadi saudara saya akan masuk dalam poin yang pertama, nanti suami saya akan lanjut lagi ke poin yang kedua, jangan lama-lama sayanya. Ini apa ini maksudnya ada handphone di sini? Turunin aja, turunin. Tolonglah kasihani saya lah, tolong. Tolonglah, tolong dibantu lah. Oke, jadi poin yang pertama saudara. Yang pertama kita bisa masuk ke tempat rahasia Allah ketika hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ayatnya boleh ditampilkan ayatnya dari Galatia 2 ayat 20. Sama-sama kita baca yuk. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So dari kata tetapi bukan aku sendiri, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, jadi bahasa aslinya itu dia dari bahasa Yunani ya, dari Greek karena perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus dalam bahasa Yunani. Jadi kata aslinya adalah sustauro, seperti ini. Yang artinya adalah to crucify alone with. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, artinya to crucify alone with. Artinya disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Artinya ketika kita hidup di dalam Allah, kita menyatu dengan kematiannya, kita menyatu dengan kebangkitannya, bukan kita lagi yang hidup. Yang di dalam Bapak Ibu Saudara ini bukan saudara lagi, tapi Roh Tuhan. Yesus yang hidup karena kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kalau mau kita parafrase Paulus nih kayak ngomongnya seperti ini saudara. Apa yang saya katakan ini adalah fakta. Sebenarnya saya telah disalibkan oleh Allah bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan menyalibkan saya dan saya tidak melakukannya sendiri. Tapi bareng-bareng sama Yesus Kristus. Itu terjadi dan telah diselesaikan di masa lalu sekali dan untuk selama-lamanya dan tidak perlu pengulangan. Kabar baik, kabar sukacita ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bahwa Yesus sudah melakukan semuanya buat kita 2000 tahun yang lalu. Udah beres semuanya. Sekarang kita tinggal menikmati hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan lagi kita buka ayatnya dalam Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Yesus bilang seperti ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Mama saya tuh di rumah suka tanaman saudara. Kita bikin satu kayak kotak kecil, bukan kotak sih, kayak satu taman kecil gitu, ada sedikit kolam kecil sama tanaman-tanaman kecil, nggak gede, kurang lebih 5 hektar lah. Saya belajar dari suami saya. Gak gede, kecil lah gitu, cuma ada kolam dengan tanaman. Mama saya tuh kadang-kadang pagi-pagi kalau saya turun dari kamar bawa anak lihat ini kok kosong di bawah. Ternyata mama saya tuh lagi nguprek-nguprek tanaman gitu. Kadang-kadang mama saya bilang kalau misalnya masak gitu, ada cabai bijinya jangan dibuang, pisahin beberapa. Mau mama tanam lagi, terus dibantu sama security di rumah. Suka dibantuin tuh tanam cabai, berapa bulan kemudian, kita punya pohon cabai ternyata gitu. Ada beberapa kali kejadian kita tuh mau masak, ngambil cabai dari tanaman itu gitu. Dari sini kita lihat bahwa si cabai itu bijinya kan ada banyak ya. Tapi ketika satu biji aja ditanam, satu biji mati, seolah-olah mati, ditanam, ternyata berapa lama kemudian biji itu ternyata nggak mati saudara. Tapi dia berakar, muncul tumbuh akarnya di bawah, dan dia bertunas, tumbuh satu pohon cabai dan punya buahnya banyak banget. Nah itulah seperti itulah Yesus gitu.
Yesus sudah mati buat kita. Kalau Yesus mati buat kita, sudah bangkit, kita nih makanya kita sekarang berkumpul di tempat ini. Makanya kita ada sekarang karena Yesus sudah mati buat kita. Kalau Yesus nggak mati, kita ngapain kumpul di sini? Kalau Yesus nggak mengorbankan dirinya, nggak mengorbankan nyawanya, ya kita juga nggak ada, kita juga nggak kenal dia gitu. Dia cuman, mungkin kita pikir cuman oh ya he's just another Jew person yang dihukum pada masa itu karena dalam tanda kutip melanggar peraturan-peraturan, melanggar pemerintahan Romawi, melanggar ahli-ahli Taurat dan lain-lain gitu. Tapi ketika dia mati bangkit makanya kita ada. Oh come on 2000 tahun, berapa generasi udah ada. Tapi kita ada sampai sekarang karena dia mati dan ya kita ini buah dari apa yang Yesus lakukan gitu. Nah makanya itu kita juga diminta untuk kita juga mati bagi diri kita sendiri. Mati bagi diri kita sendiri supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah. Supaya orang bisa lihat Yesus hidup di dalam kita. Karena kita berbuah, kita udah mati bagi diri kita sendiri. Yesus itu, saudara saya ada baca beberapa theologians itu bilang Yesus itu bawa ajaran, banyak istilah, saudara bisa Google, ada istilah itu the great reversal. The great reversal. Pemutarbalikan yang luar biasa. Apa maksudnya the great reversal? Coba deh, saudara ingat-ingat dalam Alkitab, Yesus itu unik banget pengajarannya. Dalam khotbah di bukit di Matius 5, Sabda Bahagia, judulnya Sabda Bahagia katanya ucapan bahagia. Tapi 3 ayat pertama nih ya, dari Matius 5 ayat 3 sampai 5. Yesus bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian di ayat 4 Yesus bilang, berbahagialah orang yang berduka cita. Ayat yang kelima, Yesus bilang, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Itu kalau dipikir dengan standar dunia satu hal yang aneh banget gitu. Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin. Kita selalu berpikir, miskin bahagia. Dari mana kaitannya miskin bahagia? Orang suka bilang kan, money can buy happiness. Tapi money bisa beli Ferrari dan mendingan nangis dalam Ferrari katanya daripada nangis di pinggir jalan. Dan banyak juga yang bilang, pokoknya banyak deh apalagi kayak kafe-kafe zaman sekarang suka bilang kan, money can buy happiness but money can buy you coffee and that's quite the same thing katanya gitu. Tapi Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nanti kita akan pelajari lebih dalam soal ini. Terus Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Itu kan dalam satu kalimat sederhana aja udah kontradiksi yang luar biasa gitu. Berbahagialah orang yang berduka cita. Di mana-mana kan kalau standar dunia berbahagia tuh artinya apa? Celebration. Artinya ada satu pencapaian yang luar biasa, mungkin ulang tahun, pernikahan. Tapi Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Kontradiksi yang buat standar dunia tuh aneh. Tapi Yesus bilang karena mereka akan dihibur. Berduka cita yang level duka citanya tuh udah mourning, yang udah terseduh-seduh, udah hancur banget, udah kayak gak punya alasan lagi. Tapi justru disitulah Yesus akan datang to give you peace, to give you joy. Ini maksudnya. Terus terakhir Yesus bilang berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kalau standar dunia apa? Orang yang memiliki bumi itu penguasa, pemimpin, pemerintah yang tunjuk sana, tunjuk sini dengan segala kesombongan, dengan segala apa yang mereka merasa mereka miliki, mereka punya. Tapi Yesus malah bilang berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Kita kan bingung ya. Kalau misalnya mungkin saudara punya bos di kantor yang bossy, yang suka merintah-merintah, main suruh-suruh, tunjuk sana, tunjuk sini. Mungkin saudara berpikir, di mana lemah lembutnya? Tapi Yesus malah bilang berbahagialah orang yang lemah lembut. Another example, soal the great reversal. Yesus juga ajarannya, Yesus bilang gini, waktu murid-muridnya bertengkar antara sesama mereka bilang, siapa yang terbesar di antara kita semua nih siapa nih yang terbesar? Dan setelah mereka bertengkar dalam perjalanan yang begitu jauh, Yesus malah bilang yang terbesar itu adalah orang yang menyambut aku seperti anak kecil. Di mana logikanya dibilang yang terbesar dan memiliki kerajaan Allah, tapi dibilangnya kayak anak kecil. Satu hal
Yesus tuh memutar balikan, menunggang balikan ajaran-ajaran dunia, standar-standar dunia. Yang apa yang buat dunia tuh harusnya begini diputar balikin sama Yesus. Apalagi Yesus bilang tadi kita baca, siapa yang mempertahankan nyawanya malah akan kehilangan nyawanya. Ada lagi Yesus bilang tampar pipi kiri, kurang kencang, tampar pipi kiri. Bisa praktekinnya? Yang bisa sini kita tampar sama-sama. Just kidding saudara. Mungkin kalau suami saya suka bilang, nih ayat ini, kalau orang Batak, Manado, Ambon, Papua katanya tampar sebelum tangan sampai ke pipi kiri, kaki so masuk katanya. Dia suka bilang begitu saudara. Jadi Yesus malah bilang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dan saya tadi mau jelasin yang soal miskin di hadapan Allah. Ada amplified versionnya bilang gini, poor in spirit artinya itu those devoid of spiritual arrogance, those who regard themselves as insignificant. Jadi miskin di hadapan Allah itu Yesus tuh mau bilang orang-orang yang meninggalkan kesombongan spiritualnya, kesombongan rohaninya. Yang ngerasa mampu, yang ngerasa bisa, yang ngerasa gue punya connection, gue punya power, gue punya posisi, gue punya jabatan. I have money, I have everything in this world. Itu yang Yesus bilang, itu tuh orang-orang yang sombong gitu. Dan yang Yesus bilang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang meninggalkan kesombongan rohaninya. Yang merasa mampu tanpa Tuhan, yang merasa bisa sendiri, yang merasa mereka punya everything yang mereka andalkan gitu. Dan yang menarik adalah dari sini kita belajar bahwa kerajaan sorga dimulai ketika kita berada pada akhir dari diri kita. Ketika kita udah benar-benar rasanya kita udah gak punya apa-apa lagi gitu. Udah gak punya apa-apa lagi sama sekali. Ini yang menarik gini saudara, kata miskin yang dipakai dalam ayat ini, yang pertama itu dari bahasa Yunaninya tokos. Artinya miskin semiskin-miskinnya, miskin yang tidak memiliki apa-apa lagi, miskin yang apabila nggak ada yang ngasih sesuatu hal sama dia mati. Miskin yang benar-benar zero, sezero-zeronya. Kalau nggak dari belas kasihan orang, nggak bisa makan dia. Kalau nggak dari belas kasihan orang, kalau nggak dari orang yang datengin sama dia dan ngasih dia sejumlah uang, dia nggak bisa makan lagi, mati, selesai, end hidupnya. Itu yang pertama, tokos. Yang kedua adalah dia pakai kata penes. Artinya orang miskin yang kerja keras siang malam, tapi masih kekurangan. Atau terakhir juga ada pakai istilah ketopos, atau orang miskin yang duduk di pinggir jalan, tapi cuma bisa minta-minta doang. Jadi benar-benar mengharapkan hanya dari belas kasihan orang. Benar-benar udah gak punya apa-apa lagi. Tapi Yesus bilang justru berbahagialah orang yang seperti ini. Di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah katanya. Yang bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bukan Tuhan yang tolong, mati saya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, selesai saya Tuhan. I'm at the end of myself. Selesai, finish, done. Udah gak punya apa-apa lagi untuk diandalkan, gak punya apa-apa lagi, udah gak punya kekuatan lagi sama sekali, cuman bisa mengharapkan belas kasihan Tuhan doang. Tapi saudara tahu gak, di momen seperti itu, Tuhan paling demen berkarya ketika saudara tuh ada di momen seperti itu. That is his favorite moment. Bahkan kadang-kadang Tuhan tuh memaksa kita gitu. Tuhan tuh paksa kita sampai kita ada di titik itu. Sampai kita ada di titik, Tuhan gue udah gak bisa apa-apa lagi Tuhan. Kelar ini Tuhan, selesai, mati Tuhan, mati, selesai. Kadang Tuhan bikin kejadian demi kejadian, di mana kita tuh kayak, kok aku minta Tuhan tolong, tapi malah masalah lagi yang datang. Kok aku minta Tuhan beresin ini, malah makin buruk lagi keadaannya Tuhan. Aku minta kerjaan, aku malah dipecat Tuhan. Katanya Tuhan berkatin, katanya Tuhan ini dan lain-lain semua ratapan kita, tangisan kita proklaim ayat, tapi ternyata kenyataannya Tuhan seolah-olah gak memberikan apa yang kita minta. Why? Karena Tuhan lagi push diri kita sampai kita benar-benar berada di ujung. Nih, udah kayak di sini nih. Di ujung, ibaratnya kayak setengah kaki juga udah lewat nih. Ada orang yang tuk,
sentil dikit aja, jatuh, mati, selesai. Tapi itu dia tadi saya bilang, Tuhan tuh paling seneng sama orang-orang yang ada di momen seperti itu. Yang udah gak lagi bisa ngarepin uangnya, udah gak lagi bisa ngarepin koneksinya, gak lagi bisa harapin apa-apa. Cuman Tuhan doang yang bisa tolong. Tahu dari mana saya? Belum lama baru kejadian, saudara. Tapi benar saudara, saya pribadi pernah ada di momen dimana saya bilang sama Tuhan, God, I have no strength anymore to pray. Bahkan saya bilang sama Tuhan, Tuhan buat berdoa aja saya udah gak punya kekuatan lagi Tuhan. Rasanya air mata udah habis, air mata udah habis, nangis aja udah gak bisa, mau proklaim ayat aja udah gak bisa, mau bilang Tuhan tolong, kayak bilang, udahlah Tuhan dari kemarin juga udah bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong terus kok yang aku bilang. Udah gak punya kekuatan lagi Tuhan. Bahkan ada satu momen dimana saya bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya ini hari terakhir aku bisa berdoa. Kayaknya besok aku udah gak mampu lagi buat ngomong apa-apa. Habis, selesai, beres. This is my last resort, this is my last strength. Tuhan tolong, amin. Cuman gitu doang ngomongnya. Tapi bener ketika di momen seperti itu yang tadi saya bilang itu momen favoritnya Tuhan buat nyatain cuman gua yang bisa tolong. Cuman aku yang bisa tolong, cuman aku yang bisa hold you back together. Cuman aku, bukan yang lain, gak ada siapa-siapa. Dan di momen seperti itulah Tuhan bolak-balikan keadaan. Tuhan buat apa yang saya pikir gelap, udah gak tahu ujungnya di mana. Tapi slowly but surely Tuhan kasih cahaya titik. Semakin lama semakin terang, semakin terang, semakin terang. And my hope is coming back to me. Pengharapan saya rasanya balik sama Tuhan. Dan justru di momen itu kalau Ayub bilang, selama ini aku mengenal engkau dari kata orang. Tapi kini mataku sendiri melihat engkau. Jadi saudara, disitulah momen-momen itu yang Tuhan tuh bawa kita dalam tempat persembunyiannya gitu. Dia bawa kita dalam his hiding place, dalam dekapannya. Saudara bayangin deh kayak bunker gitu ya. Kayak bunker, kemarin ini saya baru baca berita tahun lalu katanya blueprint dari bunkernya Putin, Rusia. Ada di berita kok, jadi saya ngomonginnya juga fine. Katanya blueprint dari bunkernya Rusia itu bocor katanya, leak ke publik. Jadi bayangin sebuah negara superpower yang mereka siapin bunker buat apa sih? Katanya kan kalau orang bilang buat ngadepin kiamat katanya. Buat ngadepin perang nuklir. Kalau saudara nonton film 2012 ya, 2012. Lu nonton gak film 2012? Itu kan pas di akhir-akhir setelah ada banjir gede banget seluruh dunia. Terus orang-orang yang tersisa tuh dimasukin dalam satu bunker gitu kan. Dalam satu bunker di negara mana gitu ceritanya. Dan akhirnya mulai kehidupan yang baru. Nah Tuhan tuh kayak gitu. Tuhan tuh di momen ketika kita bilang, Tuhan aku udah gak sanggup lagi. I'm at the end of myself. Aku berada di ujung hidupku, di ujung keakuanku, di ujung egoku, di ujung kemampuanku. Di momen itu Tuhan bilang, oke, good. Emang itu yang aku harapkan. Karena di momen itulah aku akan bawa kamu masuk dalam tempat persembunyianku. Aku akan bawa kamu aman dalam bunkerku. Mau ada ibarat katanya ya, mau ada dalam tanda kutip perang nuklir di luar sana, you're safe with me. Kamu aman dalamku. Aku yang bangun tembok perlindungan bagimu, you're safe, don't worry. Tuhan Yesus baik, amin saudara. So, terakhir saudara, dari saya, contoh miskin dari dalam Alkitab itu seperti apa sih? Yang pertama tuh gambaran anak, ranting dan domba. Nih contoh yang dibilang miskin dalam Alkitab. Seorang anak kita tahu, seorang anak tuh gak bisa apa-apa tanpa orang tuanya. Kayak saya punya anak umur setahun 9 bulan, Johannes. Dia tuh gak makan aja, ya dia gak bisa cari makan sendiri gitu. Mesti saya yang inget jam makannya dan kasih dia makan. Bikin susu sendiri aja gak bisa. Mau tidur aja harus ada saya yang peluk dia gitu. Seperti itu miskin yang gak bisa apa-apa tanpa orang tuanya. Ranting yang gak bisa apa-apa tanpa pokok pohonnya. Ranting kalau misalnya pecah, jatuh, mati dia. Gak bisa bertumbuh, gak punya kekuatan apa-apa. Terakhir domba. Domba itu hewan yang paling bergantung, paling gak bisa ngapa-ngapain kalau gak ada gembalanya. Dia gak punya alat perlindungan diri.
Domba itu yang melindungi dia cuma gembalanya. Alkitab tuh kasih contoh miskin itu dalam gambaran anak, ranting, dan domba. Jadi berbahagialah saudara yang mungkin di masa-masa ini ngerasa habis nih Tuhan, beres nih, kelar nih. Tapi ketika saudara mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, akui Tuhan aku udah gak mampu lagi, aku udah gak bisa lagi. Cuman Tuhan satu-satunya yang bisa tolong, aku gak mengharapkan siapapun lagi. Cuman Tuhan satu-satunya yang bisa tolong, tungguin. Gak lama lagi, Tuhan akan mulai kasih cahaya buat saudara. Kembali berpengharapan dan menikmati perlindungannya yang sempurna. Pujilah nama Tuhan, saya kembalikan kepada suami saya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat